Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malu. Malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suryah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan yes biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati 2 ape metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ra kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune. Jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet resikonya besar. Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo dibalik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang nopo do. Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Iki mau baru kae wujud sajen to kita kasus akeh, masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan, kok wonten tiyang gadah harta kuwatah. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen, kok ngerti maslahate kula ora duwe dhuwit. Alhamdulillah, kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin aku yang ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete, kadang mlarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe dhuwit wong ya duwe dhuwit, wong kok ora salah iku sapa? Wong nak parek pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wae izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukup arif. Ngalap cukup bimasyiati lan kersane Allah. Wong nak parek pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pangeran ramal utang lapor utange, pangeran ramal di hajat lapor nopo hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masih ai pangeran. Fakai fala yastahi, fakai famu khali kaya apa la yastahi ora izin. Sopo al arif ayyar fa'ah yen tong laporno sopo arif ing hajat ila khali qadihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing parek pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae izin. Apa meneh lapor ning apa makhluk. Jelas. Mungkin nak iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino salat tetap ngeluh, ora di dhuwit utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak.
Alhamdulillah saya wibawa. Buktinya di depan saya tidak berani. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisiki minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hasabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Hingga dikatakan wasta'inu bisobri wassalah. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, adanya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Biasa supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama kita. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu gigi Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean. Saya, ya tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa?
Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai.